Halo sahabat semua, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di channel Eka Winata dengan saya atas nama Eka Winata. Sudah lama teman-teman saya tidak membuat konten. Kali ini saya akan membuat konten yang mana kontennya adalah cara cepat memahami rumus left, right, dan mid. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, kita langsung eksekusi. Bagaimana sih cara memahami rumus left, right, dan mid? Jadi left itu adalah rumus yang kriterianya membaca dari arah sebelah kiri, makanya dia tulisannya left. Left itu kan kiri ya artinya. Sedangkan yang right itu dari sebelah kanan. Lalu yang mid ini adalah dia bisa di custom ya teman-teman. Dia membacanya dari sebelah kiri, tapi awalannya itu bisa kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan. Oke teman-teman, biasanya di perusahaan rumus-rumus seperti ini dipakai untuk membaca NIK ya, nomor identitas karyawan, atau biasa yang disebut dengan penang, ada juga yang menyebut penang ya, identitas karyawan, yang mana setiap karyawan kan beda-beda nomor NIK-nya. Nah, di dalam nomor NIK itu sebenarnya ada identitas, mewakili identitas mulai dari jenis kelamin, pertama masuk kerja, ya kan, gajinya berapa, statusnya sudah menikah atau apa, karyawan atau bukan, itu biasanya menggunakan rumus-rumus ini ya teman. Oke teman-teman, sepertinya baterainya mau lowbat, saya cas dulu sebentar, sorry teman-teman, tunggu sebentar. Oke teman-teman, sorry tadi low baterai ya, lemah baterainya. Oke lanjut ya teman-teman, langsung kita buat contohnya menggunakan rumus left, yaitu membaca dari sebelah kiri. Oke, kita ketikkan sama dengan, lalu kita tulis left, ketikkan left, lalu kita sorot belarja. Ini kriteria yang hanya simulasi saja teman-teman ya, contoh. Oke, kita ketikkan koma, kita akan membaca dari sebelah kiri. Kalau kita ketikkan angka 8, karena huruf kalimat belarja ini terdiri dari 8 huruf, maka dia membacanya Balareja pasti kan. Tapi saya akan 4 huruf aja, biar nanti kita bisa lihat perbedaannya dan dengan yang right. Oke teman-teman ya. Oke, dia membaca dari sebelah kiri 4 huruf, 1 2 3 4, bala ya, kan katanya bala, BALA. Oke, selanjutnya kita rumus right, membaca dari sebelah kanan, seperti dari sini ya teman-teman ya. Oke, kita sorot, ketikkan angka 4, lalu kita enter. Oke, kita bisa lihat teman-teman ya perbedaannya. Ini dari kiri bala, sedangkan dari kanan raja, digabung jadi Balareja. Oke, selanjutnya rumus mid. Mid itu seperti yang saya bilang di awal, bahwa mid itu bisa di custom ya. Custom itu artinya awalannya dia membacanya dari sebelah kiri, dari sini teman-teman, tetapi huruf keberapanya yang dibaca dan berapa kalimat atau berapa huruf yang akan dibaca itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sini saya kalau ketikan awalannya 1 berarti dia hurufnya B yang terbaca.
Nanti kalau 1,8 berarti Balaraja. Tetapi saya ingin membuat biar kita bisa melihat perbedaannya, ketikkan angka 3. Berarti kita membuat awalannya itu huruf L, karena BAL huruf ketiga, ya kan, koma 4. Kita lihat teman-teman, berarti BAL nya angka ketiga, berarti di awalan kalimat ya teman-teman, dan membaca kedepannya 4 huruf LA RA, berarti Lara. Oke teman-teman, cukup mudah ya, bisa dipahami teman-teman, cukup simpel. Oke, selanjutnya rumus ini pun kita bisa integrasikan atau bisa kita kombinasi dengan rumus yang lain, bisa dengan lookup, dengan sum product, dengan VLOOKUP misalkan. Kita mau gabung dengan VLOOKUP nih teman-teman. Bagaimana biar mudah dan bisa lihat perbedaannya? Di sini saya akan mencontohkan ketiga rumus ini ya, nanti digabung dengan VLOOKUP. Oke teman-teman, kita buat dulu tabelnya. Ini saya sudah siapkan tabelnya. Lalu kita akan membaca status ya teman-teman. Oke, misalkan Eka ini statusnya menikah. Oke, menikah. Lalu yang Eko belum menikah. Yang Eki ini nama cewek apa cowok ya? Cowok kayaknya. Kalau cowok berarti tidak. Biar kita bisa lihat perbedaannya teman-teman. Oke. Kalau di perusahaan ya, misalkan ini yang kolom ini adalah nomor NIK 0100 berapa, kan nomor ininya. Di sini kan ada nama, alamat, tanggal lahir, kan biasanya begitu. Karena ini hanya simulasi, kita buat 2 tabel aja nih, buat sederhana lah ya. Yang penting bisa kita pahami teman-teman. Oke. Pertama kita akan menggunakan rumus VLOOKUP digabung dengan write. Bagaimana caranya teman-teman? Kita tinggal ketikkan saja sama dengan VLOOKUP lalu write. Oke, kurung buka, lalu kita sorot. Oke, lalu kita ketikkan koma 3, artinya jika di kolom ini ya 3 huruf sama dengan di kolom ini 3 huruf, maka akan membaca kolom yang ini, itu teman-teman. Oke, lalu setelah itu kita sorot atau kita drag ya, sini kita drag tabel yang sudah kita buat. Kita bisa kunci dengan F4, tekan F4, lalu koma, lalu 2 itu adalah membaca kolom status ya, karena yang disorotnya ini ada tabelnya cuma 2 kolom, berarti membaca yang kolom kedua ini, GH. Ini adalah kolom ke-1, ini kolom kedua, jadi membaca yang ini teman-teman, status ini. 2 itu membaca kolom yang kedua di tabel ini teman-teman ya. Oke, koma, kita tuliskan atau kita ketikkan false. Oke, jadi dia membaca Eka dan status menikah, sama ya teman-teman ya di sini. Oke, ini kita bisa copy paste ke bawah. Oke, Eki udah ya kan. Oke, ini menggunakan rumus yang right. Selanjutnya kita menggunakan rumus yang left atau membaca dari kiri. Oke, kita ketikkan VLOOKUP, lalu kita ketikkan left
lalu kita sorot, lalu ketikkan angka 3, lalu koma, lalu kita sorot ya teman-teman. Oke, kita sorot, kita kunci dengan F4. Oke, lalu angka 2 sama teman-teman ya, membaca kolom kedua, cuman ini menggunakan rumus lem. Oke, lalu ketikkan false. Oke, menikah sama ya teman-teman ya, sama. Oke, hasilnya sama tapi beda caranya. Oke, ini sengaja saya buat seperti ini biar bisa, oh perbedaannya begitu, oh persamaannya begitu, gitu tuh teman-teman. Kita buat yang sesederhana mungkin. Oke, lalu kita menggunakan rumus VLOOKUP digabung dengan mid. Oke, kita ketikkan VLOOKUP lalu mid. Oke, lalu kita sorot. Oke, di sini ada perbedaannya kalau rumus yang mid, karena kan mid kan bisa di custom, tadi saya bilang di awal. Jadi huruf awalannya harus kita arahkan ke huruf berapa, huruf ke-1 dong, ya kan, koma 3, oke. Jadi dia akan membaca 1 2 3 EK nih, ya kan. VLOOKUP mid jika sama dengan kolom yang ini maka membaca ini, itu teman-teman, jika menggunakan yang mid. Oke, selanjutnya kita sorot tabelnya, lalu kita kunci juga dengan F4, lalu ketikkan angka 2, lalu kita ketikkan false, lalu kita enter. Oke teman-teman, hasilnya sama dengan cara yang berbeda. Oke teman-teman, sekali lagi ini rumus-rumus yang sangat sederhana sekali, akan tetapi pada prakteknya di dalam pekerjaan kita mungkin ada yang kerjanya bagian admin, ya kan, bagian PPIC, bagian purchasing, terkadang ini dibutuhkan, apalagi di bagian HRD, Human Resource and Development, ini dibutuhkan teman-teman, karena untuk membaca sebuah identitas karyawan misalkan. Oke teman-teman, sekali lagi ini adalah rumus yang sangat sederhana, tetapi harapan saya bisa bermanfaat, dan apabila dalam penyampaian saya ada salah-salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumnya teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.